Oke, pembahasan soal nomor 1, sederhanakan dalam bentuk 3 pangkat min 2 dan seterusnya. Maka kita langsung tuliskan saja 3 pangkat min 2. Ingat, kalau variabelnya sama dia dibagi, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya doang. Berarti yang min 1 ini kita akan kurangkan dengan pangkatnya yang min 3. Berarti kita tulis min 1, ingat dikurangi min 3. Kemudian ada lagi y-nya, kita juga kurangkan 2 dikurangi dengan min 1. Kita lanjutkan untuk yang 27 pangkat 3 dan seterusnya. Kita tulis 27 itu bisa jadi 3 pangkat 3. Kemudian lakukan hal yang sama untuk x-nya. X-nya dibagi, maka pangkatnya dikurangi 3 dikurangi min 2. Kemudian y-nya juga sama, y min 3 dikurangi 4. Nah, kita tinggal menuliskan saja 3 min 2, kemudian x-nya hasilnya x pangkat 2, kemudian y-nya pangkat 3. Untuk selanjutnya 3 pangkat 3 kita tulis 3 pangkat 3 gitu. Kemudian x pangkat 3 min 2 berarti x-nya pangkat 5, kemudian y-nya pangkat min 7. Setelah itu kita langsung mengelompokkan yang x dengan yang x, kemudian yang y di sini dengan yang y di sebelah sini. Oke, karena dia dikali maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 3, kita langsung ya 3. Di sini ada pangkat min 2 dengan ada pangkat 3. Kita langsung jumlahkan min 2 dengan 3. Saya tulis min 2 ditambah 3, kemudian x-nya juga sama, 2 ditambah 5, kemudian y-nya juga sama, 3 ditambah dengan min 7. Tinggal menghitung hasilnya. Ternyata hasilnya 3 pangkat 1, kita tulis 3 saja cukup. Kemudian x-nya pangkat 7, kemudian y-nya pangkat min 4. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal yang kedua. Jika x sama dengan 8, y-nya sama dengan 25, maka nilai ini berapa gitu. Kita tinggal memasukkan saja. Maka kita masukkan 8 ini ke sini. Kita temukan bentuk 8 pangkat 2/3. Kemudian y-nya kita gantikan akar 25 per x kita gantikan dengan 8 pangkat 2/3 ditambah 25 pangkat min setengah. Nah, setelah itu apakah kita boleh mencoret karena ini sama 8 2/3 dan ini sama juga 8 pangkat 2/3? Jawabannya adalah tidak boleh karena di sini separatornya adalah tanda plus. Maka kita langsung tulis saja 8 pangkat 2/3, kita bisa tulis 8 itu adalah 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan dengan 2/3. Kalau akar 25 jelas ya, dia jawabannya 5. Kemudian per lakukan hal yang sama, 2 pangkat 3 dengan pangkatkan lagi 2/3 ditambahkan 25, kita tulis 5 pangkat 2, kita pangkatkan dengan min setengah. Oke, kita tinggal mencari lagi. Ingat kalau misalnya ada sesuatu dipangkatkan seperti ini, 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2/3, maka kita kalikan pangkatnya, alias kita boleh langsung coret seperti ini, 2 pangkat 2 gitu, langsung aja dikali 5 per yang bawah juga iya, kita coret nih 2 pangkat 2 ditambahkan dengan 5 pangkat min 1. Nah, setelah itu hasilnya kita tulis lagi 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 5 20 per 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 5 pangkat min 1 adalah 1/5. Oke, kita akan menjumlahkan ini hasilnya 20 per kita samakan penyebutnya 5, maka yang bawah yang depan ini jadi angka ini 4, agar bisa disamakan penyebutnya 5, maka yang 4 ini jadi 20 gitu. Kemudian baru ditambahkan 1. Hasilnya adalah 20 per 21/5. Nah, ingat
hasilnya kita akan dikalikan kemudian dibalik gitu. 20 dikalikan 5 per 21. Jawabannya adalah 100 per 21. Maka yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bu Ana mendepositokan uang di bank sebesar 10 juta dan memperoleh bunga 5% per tahun jika bunga bank tetap. Oke, katakanlah di sini kita kasih catatan dulu kalau bunganya tetap flat gitu. Kemudian Bu Ana tidak pernah menarik uang, maka besar deposito Bu Ana setelah 5 tahun. Nah, ini adalah contoh dari fungsi pertumbuhan. Oke, saya akan jawab di sini. Jawab untuk nomor 3. Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa. Oh, kita tulis yang diketahui mula-mula deposito awal, atau boleh kita tulis K. K ini adalah 10 juta. Kemudian kita punya R. R-nya adalah 5%. 5% itu 5 per 100 alias 0,05. Maka kita langsung tulis saja deposito setelah 5 tahun. Deposito setelah 5 tahun. Nah, kita langsung tulis Y sama dengan, masih ingat rumus umumnya? Saya tulis di sini ya. Rumus umumnya adalah ketika itu fungsi pertumbuhan, maka dia Y sama dengan K dikali 1 plus R gitu, pangkatkan dengan X. Nah, ini adalah rumus umumnya. K itu adalah mula-mula, kemudian R-nya adalah laju pertumbuhan. Kita tulis di sini Y-nya adalah K, kita masukkan K-nya 10 juta. Kemudian 1 plus R-nya 0,05. Kemudian X-nya adalah dia berapa lama jangkanya. Jangkanya adalah 5 tahun, maka kita langsung tulis angkatkan 5 gitu. Oke, Y sama dengan 10 juta. 1 plus 0,05 itu adalah 1,05. Pangkatkan 5 dulu. Kalian boleh memakai bantuan alat hitung. Kalau misalnya nanti di soalnya diketahui 1,05 itu berapa, maka gunakan itu dulu gitu. 1,05 saya tulis di sini 10 juta dikalikan dengan hasilnya 1,05 pangkatkan 5 itu adalah 1,276. Nah, ini adalah kisaran alias kita bulatkan. Maka hasilnya 10 juta dikali 1,276 itu adalah 12.760.000 rupiah. Maka jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 4. Kita baca dulu yang nomor 4 di sini. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Nilai jual mobil tersebut akan mengalami penurunan 10% dari harga sebelumnya. Nilai jual mobil setelah 3 tahun. Nah, kita beri catatan dulu ya. Kalau di sini itu kasusnya adalah dia mengalami penurunan 10% dari harga sebelumnya. Maka ini adalah contoh dari fungsi peluruhan. Kita tulis dulu rumusnya. Tadi yang ini, yang merah ini adalah rumus fungsi pertumbuhan gitu. Kalau sekarang yang peluruhan. Saya tuliskan di sini juga rumus fungsi peluruhan. Oke, rumusnya hampir sama sih. Dia Y sama dengan K, tapi bedanya hanya di tandanya doang. Dia 1 min R pangkatkan dengan X. Nah, ini adalah rumusnya. Kita tinggal mencari data ini pada soal. Oke. Untuk soal yang nomor 4 saya tulis di sini ya. Nah, kita tahu yang nomor 4. Yang nomor 4 itu dia mula-mulanya atau harga awalnya adalah 200 juta. Kita tulis. Kemudian ada mengalami penurunan, berarti R-nya dia 10%, berarti 0,1. Lalu kita punya X-nya ini dijual setelah 3 tahun. Maka kita langsung mencari saja nilai jual mobilnya. Nilai jual mobil setelah 3 tahun.
Berarti Y sama dengan K 200 juta 1 min R 1 min 0,1 pangkatkan dengan X nya adalah 3. Maka kita cari 200 juta 1 min 0,1 adalah 0,9 pangkatkan dengan 3. Berarti kita cari dulu hasil dari 0,9 pangkatkan 3 alias 0,729. Oke. Nah, baru kita kalikan. 200 juta dikali 0,729 itu adalah 145.800.000 rupiah. Nah, ini adalah harga jual mobil setelah 3 tahun. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat X plus 1 sama dengan 6. Nah, kita ingat-ingat lagi di persamaan eksponen. Nah, ini adalah contoh khusus bagaimana cara menyelesaikan eksponen dengan menggunakan logaritma. Oke, saya tulis dulu di bawah ya. Kita tulis dulu soalnya untuk nomor 5. Penyelesaian dari 2 pangkat X plus 1 sama dengan 6. Cara menyelesaikannya adalah kita terapkan rumus logaritma di sini. Oke, karena di sini basisnya beda, 2 dengan 6. Sedangkan yang 6 ini dia tidak ada pangkatnya. Nah, kita tuliskan kalau contoh kasusnya seperti ini, maka kita logkan keduanya. Mungkin nanti untuk logaritma saya akan bahas setelah ini. Nah, untuk log kita logkan keduanya, log 2 pangkat X plus 1 kita logkan dengan sama dengankan dengan log 6. Nah, ingat sifat logaritma, kalau dia ada sifat seperti ini, log A pangkat N, maka dia boleh ditulis N dikali log A gitu. Nah, kita ingat sifat yang ini, maka kita terapkan di soal ini nih. Kita peroleh log 2 pangkat X plus 1 ini menjadi X plus 1 log 2 sama dengan log 6. Kita ingat distributifkan X dengan log 2 dan 1 dengan log 2, maka ada X log 2 gitu ditambah dengan 1 kali log 2 sama dengan log 6. Kita akan mencari X, maka kita kelompokkan yang ada X-nya dengan yang tidak ada X-nya. Yang ada X-nya hanya X log 2 saja. Kemudian yang tidak ada X-nya ada log 6. Kita pindahkan ini ke sana, alias kita hilangkan kedua ruas dengan log 2. Kita kurangkan aja log 2 gitu. Nah, masih ingat bukan sifat log? X log 2 sama dengan kalau log sesuatu dikurangi log sesuatu, maka dia dibagi. Oke, saya tulis di sini log 6 dibagi 2. Berarti X log 2 itu adalah log 3. Nah, kita akan mencari X-nya. Berarti kita bagi sekarang X sama dengan log 3 kita bagikan dengan log 2. Alias kita sama dengankan di bawahnya X sama dengan, kalau misalnya ada sifat seperti ini, kita masih ingat kalau ada log B per log A, kita bisa tulis A log B. Nah, kita langsung tulis di sini. Ternyata X-nya adalah 2 log 3. Nah, sudah ketemu.